Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan yang sehat karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10. Namun sebelum kita membacanya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami memohon. Kepadamu kami meminta hikmat dan kebijaksanaan. Kuatkan dan teguhkan kami. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan telah membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami, namun kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami memohon kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berseruhlah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar, sehingga singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman ini saya memberikan tema berhikmat dalam menjalani hidup. Berhikmat dalam menjalani hidup. Kina lan unulai katuan. Kalau kita membaca kitab Yeremia ini, apalagi ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal 3, kita melihat tentang kemurahan hati Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Namun, apa mau dikata, bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang torokosik, bangsa yang tegar tengkuk, dan keras kepala. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka sia-siakan dengan terus hidup menurut kemauan mereka sendiri. Akibatnya dalam bacaan kita hari ini sungguh mengerikan. Kita mulai membaca bahwa hukuman Tuhan sudah pasti akan menimpa mereka. Kalau kita membaca lagi ayat-ayat selanjutnya, misalnya dalam pasal 4 tadi ayat 22, Tuhan berkata, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ayat 22. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Tuhan telah kehilangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemahaman yang memungkinkan seseorang untuk kemungkinan ini
membuat keputusan secara baik serta menghindari konsekuensi yang buruk. Sayang, umat Tuhan tidak memiliki kebijaksanaan karena mereka telah gagal mematuhi Tuhan dan hukum-hukuman Tuhan. Mereka gagal mempertahankan hubungan yang sehat dengan Tuhan sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Satu-satunya kebijaksanaan yang mereka miliki hanyalah mengetahui cara melakukan kejahatan. Mereka menyembah Baal dan dewa-dewa palsu. Mereka telah berlaku bodoh atau tolol dan tidak mempunyai pengertian. Meskipun tingkah laku umat Tuhan ini bodoh, Tuhan tetap menyebut orang Israel yang memberontak sebagai umatku dalam ayat 22 tadi, ayat pasal 4. Tuhan marah, tetapi ia tidak menyangkal bahwa orang-orang Israel itu adalah umatnya. Sebutan umatku dalam teks ini dan janji bahwa hukuman Tuhan tidak akan melenyapkan umat Israel. Pasal 4 ayat 27 merupakan catatan tentang kasih karunia Allah. Tanpa sadar mungkin kita melakukan hal yang sama dengan orang-orang Israel, yaitu terus-menerus mengeraskan hati dan tetap hidup di dalam dosa, berkanjang dalam dosa. Meskipun Tuhan sudah berkali-kali menegur kita, mengingatkan kita melakukan banyak kesalahan melalui tingkah laku yang jahat, namun kasih karunia Allah Tuhan tidak membuang kita dan terus membukakan jalan kebijaksanaan melalui firman-Nya. Marilah kita menghargai kasih karunia Allah itu. Marilah kita bijaksana menjalani kasih karunia Allah dalam hidup kita dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah kunci kebijaksanaan. Mazmur 111 ayat 10a. Pertanyaannya, apakah Tuhan menemukan bahwa kita menempuh jalan kebijaksanaan itu? Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak orang yang menipu diri sendiri. Ketika melakukan dosa, mereka berkata kepada diri sendiri bahwa dosa yang mereka lakukan adalah hal yang biasa-biasa saja, karena semua orang melakukan hal yang sama. Ada pula yang mengatakan bahwa Allah itu baik sehingga ia tidak akan menghukum kita saat kita berbuat dosa, sambil menunjukkan bahwa banyak orang yang berbuat dosa, tetapi hidupnya baik-baik saja. Mereka menipu diri sendiri karena mereka tetap ingin bebas berbuat dosa dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah menyampaikan nubuat tentang kehancuran Yerusalem karena mereka tidak mau bertobat. Penyebabnya adalah tidak adanya kemauan untuk bertobat. Adalah karena mereka mengira bahwa Allah akan selalu memberi damai sejahtera kepada mereka, seperti dalam teks bacaan kita tadi. Mengapa mereka meyakini bahwa Allah menjanjikan damai sejahtera meskipun mereka hidup dalam dosa? Keyakinan ini muncul karena mereka meyakini nubuat palsu yang disampaikan oleh para nabi palsu. Oleh karena itu, saat Allah mendatangkan hukuman, mereka menuduh bahwa Allah telah memperdaya mereka dengan menjanjikan damai sejahtera. Sangat-sangat jelas bagian-bagian akhir bacaan kita tadi. Umat Allah memperingatkan umatnya agar mereka tidak mendengarkan nabi-nabi palsu yang selalu berkata, kamu akan selamat, oh damai sejahtera bagi kamu, shalom. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Seperti dalam ayat pasal 23 ayat 16-17. Inilah penyesatan yang dilakukan oleh para nabi palsu waktu itu, yang membuat umat Allah merasa bebas untuk hidup dalam dosa. Mereka berkanjang dalam dosa. Jadi, ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, permasalahan yang kita lihat dalam teks ini adalah bahwa umat Allah, secara khusus Yehuda, sengaja menyendengkan telinga mereka mendengarkan nabi-nabi palsu karena perkataan nabi-nabi palsu itu menyenangkan hati mereka.
Mereka tidak mau mendengarkan perkataan firman Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi sejati, karena mereka tidak suka dengan pesan Allah yang keras terhadap mereka. Jadi, sumber masalahnya atau masalah utamanya adalah hati mereka. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengenal Allah secara baik dan benar. Sehingga mereka suka mencari pesan yang disampaikan oleh para nabi palsu itu. Mereka tidak mau mendengarkan pesan Allah, karena pesan Allah menuntut mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada masa kini, dewasa ini. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus seringkali tidak menyukai firman Allah, tidak menyukai si pembawa firman Allah karena menegur dosa-dosa mereka. Sebagian orang percaya sering merasa tidak nyaman saat seorang pengkhotbah yang berbicara tentang dosa dan pertobatan. Mereka lebih senang bila pengkhotbah berbicara tentang kasih Allah, tentang berkat-berkat Allah, atau tentang janji-janji yang manis bagi mereka. Pertanyaan bagi kita adalah, yang mendengarkan firman hari ini, bagaimana dengan ibu bapak, saudara dan saya? Apakah kita selalu membuka hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mau diubahkan oleh firman Tuhan? Ataukah kita mau sama seperti orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang tidak mau mendengarkan firman karena berupa teguran, karena berupa himbauan untuk kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Kiranya ibu bapak, saudara dan saya memiliki hikmat dan kebijaksanaan, mau mendengarkan firman Allah yang baik maupun yang berupa teguran, karena firman itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami mau bertobat, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini, perkegiatan kami hari ini. Tuhan tolonglah, berkati agar kami boleh mengerjakannya dengan baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera kami alami. Di sana nama-Mu tetap kami masyurkan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Agar mereka senantiasa diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawabnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati yang ASN, berkati para anggota DPR, polisi, tentara, berkati para petani, para pedagang, para pemulung, para cleaning service, satpam, berkati semuanya. Biarlah ya Bapa, kami boleh bekerja dengan baik. Berkati tenaga medis, berkati para pendidik, agar mereka senantiasa menjadi saluran berkat-Mu, mengangkat tugas dan tanggung jawabnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kekasih kami yang menikmati masa pensiun. Berkati saudara-saudara kekasih kami, orang tua kekasih kami yang dalam ketidakberdayaan karena masa tuanya. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, mengasihi mereka, agar mereka juga tetap menikmati kuasa, kasih, lawatan Tuhan dalam hidupnya. Berkati saudara-saudara kekasih kami, jika ada yang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, apapun pergumulan mereka, Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, agar mereka boleh dipulihkan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, karena kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada moto kurus semangat puang pasake ki masalah nasang.